Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita disakiti orang lain, ketika kita dikecewakan orang lain, maka kita akan cenderung untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang menyakiti kita. Maka kita cenderung menyimpan rasa dendam terhadap orang yang menyakiti hati kita. Nah Bapak Ibu, apakah hal yang demikian disukai oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita selaku orang yang percaya, pengikut Tuhan, harus melakukan hal yang demikian? Apakah kita selaku pengikut Yesus Kristus harus menyimpan rasa dendam dalam hati kita terhadap orang yang menyakiti kita? Tentu tidak Bapak Ibu. Pada saat ini kita diingatkan dan disapa oleh firman Tuhan yang mengatakan ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan orang lain, hendaknya kita mengampuni. Bahkan kita juga diajarkan melalui teks khotbah kita pada saat ini untuk mampu menegur orang lain, menegur teman kita ketika ia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, firman ini menegaskan bahwa ketika kita menyimpan rasa dendam, ketika kita menyimpan rasa dengki dalam hati kita, maka kehidupan kita tidak akan tenang Bapak Ibu. Tapi justru sebaliknya, ketika kita mampu mengampuni, maka Bapa yang di sorga Allah kita akan mengampuni kita. Maka kehidupan kita akan senantiasa diberkati oleh Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, keinginan untuk membalaskan dendam kita terhadap orang yang menyakiti kita itu akan muncul ketika kita mempertahankan rasa benci itu tetap berakar dalam hati kita. Sikap jahat, rasa dendam, rasa iri hati itu adalah pekerjaan iblis. Itu tidak menguntungkan, justru sebaliknya itu merugikan diri kita. Nah Bapak Ibu, pilihan terbaik dalam kehidupan kita adalah memberikan pengampunan, hidup dalam cinta kasih yang bersumber dari Kristus Yesus. Hiduplah dalam persekutuan yang baik dengan Allah melalui melakukan kasih. Hiduplah dengan memiliki sikap yang rendah hati. Hiduplah bersama-sama dengan firman Tuhan. Hiduplah dalam bimbingan Tuhan. Hiduplah dalam Roh Kudus. Jadi kitab Imamat ini merupakan kitab yang ketiga yang dituliskan oleh Musa. Jadi ketika kita membaca kitab Imamat ini, maka ada dua tema terpenting yang akan kita temukan dalam kitab Imamat ini. Yang pertama, perdamaian. Yang kedua, kekudusan. Maka kita diajak untuk berdamai. Berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita. Berdamai dengan orang-orang yang mengecewakan kita. Dan hidup dalam kekudusan yang daripada Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman-Mu. Berkatilah kami untuk melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.